Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur karena Engkau boleh memelihara, menyertai, dan memberkati istirahat kami sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang kita baca hari ini kembali membahas tentang peraturan tentang hak-hak manusia. Memang tidak bisa kita pungkiri, kita dimanapun, kapanpun terikat dengan yang namanya aturan. Sekali lagi, aturan diberikan, aturan diberlakukan pasti ada maknanya, pasti ada kebaikannya. Misalnya saja seperti di dalam perikop ini, ada beberapa aturan yang tentunya harus dilakukan dan ditaati. Misalnya ayat yang pertama, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Ini satu perintah yang menurut saya baik ya. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu Saudara ketika yang disebarkan itu adalah berita bohong, sesuatu yang tidak benar, memiliki dampak yang cukup luas. Misalnya kita berbohong, kabarnya bohong misalnya tentang orang lain. Ya, kita ceritakan sesuatu tentang orang lain padahal yang kita ceritakan itu suatu kebohongan. Yang pasti orang yang kita ceritakan pasti akan mengalami kerugian. Apakah itu materi ataupun yang non materi. Artinya berita bohong itu bisa merendahkan orang lain. Tetapi kita berbohong juga bisa berdampak luas. Kita akan menjadi orang yang tidak dapat dipercayai. Korbannya ya kedua belah pihak. Yang pertama yang diceritakan isi berita bohongnya, yang kedua yang memberitakan kebohongan itu. Ya, ini sangat beresiko. Misalnya ada lagi peraturan, jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Sudah tahu salah tapi kita menjadi saksi yang tidak benar. Di dalam persidangan, di dalam relasi, dalam pergaulan, kadang hal ini bisa sangat terjadi. Ya, demi mendapatkan keuntungan tertentu, orang ini berani bersaksi dusta. Padahal firman Tuhan sudah jelas katakan jangan bersaksi dusta. Ya, tetapi ada saja orang-orang yang mau, yang rela, begitu ya, menyampaikan berita ketidakbenaran itu. Nah, kita yang tahu kebenaran harusnya kita berani menyampaikan. Jangan diam, ya. Kalau diam, nanti yang berita yang tidak benar ini yang akan lebih banyak menyebar. Ya, saksi-saksi dusta itu yang akan banyak menyebar. Selanjutnya, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu pekerjaan, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Sekali lagi kita diingatkan, ya, hati-hati dengan yang namanya kejahatan. Saya tadi malam mendapat satu video untuk berhati-hati di jalan raya. Misalnya kadang kita mau ribut, kadang kita mau marah-marah, nggak tahu siapa yang sedang kita marahi, nggak tahu siapa yang kita sedang ajak ribut. Jadi ceritanya ini orang berkendara naik sepeda motor, menendanglah orang naik sepeda motor di depannya. Nggak tahunya yang di depannya ini bawa senjata api. Ditembak Bapak Ibu Saudara 2 kali, akhirnya jatuh tersungkur. Kita nggak tahu ya siapa lawan kita di sana. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan ya supaya tidak kena kepada kita. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Ya, artinya jangan merendahkan, jangan pula kita yang membenarkan padahal kita tahu itu sebuah kesalahan hanya karena kasihan kepada orang lain.
Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, segeralah kembalikan. Kau kembalikan binatang itu. Jadi kita tahu walaupun itu punya musuh kita, sesuatu yang nggak baik, nggak benar, kita berani mengingatkan kembali. Nah, beberapa peraturan di situ masih banyak ya. Jangan kau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Ya, kita belajarlah berlaku sebagaimana seharusnya kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Karena tanpa sadar seringkali kita mau melakukan hak-hak ini ya, mengambil haknya mereka, misalnya tidak memperlakukan dengan baik ya, tidak memberikan apa yang sepantasnya sewajarnya untuk diberikan ya. Ini mengambil haknya ya, tidak membayar sesuatu yang seharusnya dibayarkan. Nah, itu sesuatu yang tidak baik ya. Berikan apa yang menjadi hak mereka, tanggung jawab kita tetap kerjakan sehingga semuanya boleh menjadi sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita ya. Jangan menerima suap ya, seperti di dalam bab ini, janganlah suap ya. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar ya. Gara-gara disuap ya, yang salah pun jadi benar, yang benar pun bisa disalahkan. Nah, ini kita harus lebih waspada, lebih berhati-hati supaya apa yang terjadi ya sebagaimana semestinya, sebuah kebenaran begitu ya. Gara-gara suap banyak orang jadi korban ya, yang seharusnya orang layak menerimanya jadi nggak layak karena suap sudah bermain. Hukum bisa dibengkokkan gara-gara suap. Seharusnya dia menerima konsekuensinya, karena suap semua bisa berubah. Nah, hal-hal demikian Tuhan atur dengan baik ya. Dan mari kita juga belajar peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita juga. Belajar kita melakukannya taat, setia. Apakah itu peraturan di rumah, peraturan di gereja, peraturan di lingkungan, peraturan di mana kita tinggal. Ya, mari kita lakukan dengan taat dan setia. Semangatnya adalah bagaimana ini sebagai respon kita di dalam kita memuliakan nama Tuhan. Gitu. Taat memang tidak mudah. Tetapi orang yang taat, dia akan lebih dipermudah. Tuhan, terima kasih. Kami sadar kecenderungan kami adalah tidak taat. Bukan hal yang mudah bagi kami untuk kami mentaati sesuatu. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami dan kami mau belajar untuk kami boleh hidup dalam ketaatan, melakukan sesuatu apapun itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tolong jaga hati dan pikiran kami untuk kami boleh senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan hari ini, belajar melakukan ketaatan, ajar kami untuk memberi yang terbaik. Ajar kami menghormati hak-hak orang lain, untuk kami tidak menjadi orang yang ingin berkuasa dan merugikan orang lain. Tapi biarlah setiap kuasa yang Tuhan berikan dapat kami gunakan sebagaimana mestinya. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, berkati jemaat, berkati setiap orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Biarlah mereka boleh merasakan kasih dan anugerah yang daripada-Mu saja. Ini doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.